Yang juga jadi sorotan saudara, putusan Komisi Informasi Pusat menyebutkan bahwa ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar Pilpres merupakan informasi terbuka untuk publik. KPU diminta memberikan informasi tersebut kepada pemohon atau masyarakat. Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan seluruh gugatan Bonatua Silalahi yang meminta ijazah yang digunakan Joko Widodo mendaftar Pilpres ke KPU. Ketua Majelis KIP, Handoko Agung Saputro menyatakan ijazah Jokowi termasuk informasi terbuka untuk publik. Karena itu, KIP meminta KPU untuk memberikan ijazah Jokowi pada pemohon. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Bonatua menyatakan putusan KIP sebagai bentuk kemenangan publik. Ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. KPU menyatakan hingga Rabu kemarin belum menerima salinan keputusan KIP. Komisioner KPU Iva Rosita melalui pesan tertulis mengatakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabiro Hukum KPU apakah telah menerima salinan putusan perkara KIP nomor 074 sebagai bahan untuk kami pelajari. Dan kebetulan kami bertujuh belum kumpul lengkap pasca putusan sidang KIP ini, karena sebagian masih bertugas di luar kota. Segera setelah itu, kami putuskan dalam pleno untuk langkah selanjutnya. Sementara Ketua KIP periode 2009-2013, Ahmad Alamsyah Saragih menyarankan KPU tidak perlu banding, karena putusan KIP sudah jelas. Ini adalah sebuah hak publik ya, dan yang lebih penting, kalau kekuatan ini putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, dan maka saya sarankan sebaiknya KPU nggak usah banding, nggak usah apanya, sudah terang benderang ya, supaya semua proses-proses election ke depan itu sudah ada acuan. Jadi nggak usah, ya malu aja kita ya sebagai bangsa ya, masa cuma mengakses informasi seperti ini aja. Oh jadi Anda menyarankan bahwa KPU ini sebenarnya tidak usah untuk mengajukan banding ya? Saran saya. Pasca putusan KIP, KPU masih memiliki waktu 14 hari untuk melayangkan banding ke PT UN. Bila tidak, KPU harus membuka dokumen informasi ijazah Jokowi pada publik. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana KPU harus menyikapi putusan KIP yang memutuskan bahwa salinan ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka? Kita ulas bersama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang nanti akan bergabung dan sudah hadir di studio Kompas TV, Koordinator Nasional JPPR Randy Umboh. Selamat malam, Bung Randy. Ya, selamat malam. Nah, kalau bicara soal apa yang harus dilakukan KPU, sebenarnya kan kalau dari putusannya KIP ini, KPU punya waktu 14 hari kalau memang mau mengajukan banding. Tapi menurut Anda, apa sebenarnya yang harus segera dilakukan oleh KPU? Sikapnya sebaiknya seperti apa? Ya, segera tindak lanjuti. Memang, jadi dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kan Undang-Undang 14/2008, diatur hukum acaranya. Kalau dalam konteks sengketa informasi publik, putusannya tidak diterima oleh salah satu pihak, pasal 48 ya, itu boleh mengajukan secara tertulis gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, bagi badan publik negara, itu pasal 47. Nah, itu badan publik manapun termasuk KPU. Tapi dalam konteks ini, salinan ijazah calon presiden kan 2014-2019, ngapain juga kalau ada opsi itu dan dilakukan oleh KPU. Mengapa menurut Anda sebaiknya ditunjukkan?
Iyalah, bukan ditunjukkan, dilaksanakan, diterima aja putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Publik bagi kami rasa ya. Tapi instrumen hukum itu ada. Nah, itu 14 hari setelah putusannya diterima oleh KPU. Salinannya ya. Salinannya. Walaupun saya cek di website juga KIP belum ada itu. Padahal sebetulnya Badan Informasi Publik ini kritik juga buat KIP, harusnya saat dibacakan saat itu juga langsung diupload di Segera websitenya. begitu. Ya, kita minta informasi ke berbagai pihak, tidak diberikan juga itu. Jadi sebagai lembaga informasi publik harus cepat dong. Nah, dalam konteks tadi, pertanyaan tadi, kami rasa bahwa tindak lanjut saja, nggak usah ada gugatan keberatan lagi ke PT UN tadi untuk kasus ini. Kan hanya yang diminta ditunjukkan apa? Salinan, berarti fotokopi kan? Ya. Fotokopi ijazah calon presiden Pak Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Fotokopi. Nah, yang diberikan saat ini kan dan yang dimiliki oleh pemohon informasi publik itu sudah dijelaskan tadi, ada dicuplikan kan? Oh, diberikan tapi ditutup beberapa item, nomor ijazah lah, nomor induk mahasiswa lah, dan tanda tangan dan lain sebagainya. Ada kurang lebih 9 item. Jadi diberikan saja. Kan hanya salinan. Kalau dilakukan gugatan sebagaimana pasal 47, 48 Undang-Undang 14 2008 keterbukaan informasi publik tadi, justru publik, masyarakat akan bertanya-tanya. Ada apa ini? Justru orang berpikir, wah ini something wrong ini dengan ijazah, iya kan? Oke, nah jadi kalau menurut Anda tindak lanjut yang harus dilakukan KPU adalah yang menindaklanjuti putusan, bukan mengajukan gugatan ke PT UN, begitu? Itu yang Ya, lebih jadi, dianggap bijak? Yes, menerima saja putusan adjudikasi itu, ya perintah dari Komisi Informasi Publik, walaupun ada instrumen hukum yang ruang untuk yang diatur oleh undang-undangnya. Dan itu hak dari Ya, itu KPU hak sebagai dari salah satu KPU. pihak. Silakan saja, tapi ingat ada putusan surat 731 waktu itu kan, pernah yang soal lagi ijazah ini kan sangat sensitif, langsung ada dicabutkan surat itu. Jadi intinya bahwa kami melihat ini masalah karena sudah membuat keresahan publik dan lain sebagainya, penuh kecurigaan, orang masing-masing punya keyakinan, ya kan, keyakinan soal ijazah ini apakah dalam tanda petik bukan nggak usah pakai tanda petik deh, asli atau palsu, ya kan, masing-masing punya keyakinan. Ya, apalagi nah, ini itu kan memecah kan publik, memecah pemilih, ini kan kondisinya memecah rakyat. Saat sedang panas soal kasus ijazah yang belum Iya. selesai. Nah, meskipun ini ranahnya di KIP, tapi sebenarnya apa yang menurut Anda akan muncul di persepsi publik jika KPU memutuskan untuk mengambil gugatan dalam waktu 14 hari ini? Wah, itu tadi yang saya bilang. Orang berpikir ini something wrong. Ada masalah yang sangat serius justru ini. Nah, Iya kan? Kenapa demikian? Kenapa bisa jadi persepsi ada something wrong tadi itu? Iya, karena kan ini kalau saya, untung ada Kompas kan, kita nonton live-nya kan, yang pembacaan putusan itu kan yang diputuskan yang untuk kasus ini ya, Bonatua kan, memberikan salinan fotokopi, iya kan, yang dilegalisir ijazah calon presiden. Nah, kalau sebetulnya kami berpandangan begini, yang namanya persyaratan kayak ijazah itu kan ngapain juga disembunyikan, diberikan aja, ya kan, diberikan aja. Nah, KPU dalam konteks ini kan pelaksana undang-undang, semua undang-undang, termasuk dalam konteks ini ada putusan adjudikasi daripada Komisi Informasi dan menyatakan bahwa ya ini bukan informasi yang dikecualikan. Bukan informasi yang dikecualikan. Nah, berarti logikanya kalau bukan informasi yang dikecualikan, apa? Ini informasi publik. Nah, kalau informasi publik kan ini free access, ya kan, bisa diakses atau diminta siapapun pemohon informasi publik. Itu asasnya, asas ada di pasal 3, pasal. Oke. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya dilakukan gugatan, nah publik langsung pikir, wah, jangan-jangan ada apa-apanya, ya kan? Ini kan cuma masalah salinan ijazah kok. Bukan soal asli atau palsunya ijazah. Tapi ya. salinannya saja Salinan yang dimintakan. yang diberikan oleh calon presiden waktu 2014 mencalonkan diri dan 2019.
Ya. No problem, karena kan ini election pemilihan umum kan Sudah selesai. urusan publik dan sudah Oke. selesai dan tidak juga berakibat hukum dalam konteks apakah membatalkan presidensinya Pak Jokowi dari 2014 2019 sampai 2000. Enggak kan? Enggak ada, iya kan, tidak berdampak hukum. Justru yang terjadi adalah keresahan publik. Kalau KPU misalnya menindaklanjuti, melakukan keberatan tertulis berdasarkan pasal 4748 tadi. Oke, saya tanyakan ke Bung Doli. Selamat malam, Bung Doli. Malam, Fris. Nah, kalau dari Bung Doli, apakah memang, ya meskipun itu haknya KPU ya, kalaupun mau melakukan gugatan dalam waktu 14 hari ini ke Petun. Tapi kalau tadi Bung Randy bilang dari JPPR, ya sebaiknya agar tidak menimbulkan persepsi ada something wrong di balik ini, ditunjukkan saja salinan sesuai dengan putusan dari KIP. Apakah Anda sepakat demikian, Bung Doli? Iya, saya kira kita kembalikan saja kepada peraturan perundangan yang berlaku ya. Nah, di sini kan memang KIP itu diberi kewenangan untuk melakukan jawaban terhadap permohonan dan kemudian sudah diputuskan. Nah, keputusannya itu adalah bahwa soal salinan ijazah itu adalah informasi yang terbuka terhadap publik gitu. Nah, tentu kan saya kira itu mengikat, walaupun kemudian ada tahapan berikutnya dimungkinkan orang untuk melakukan gugatan dan seterusnya. Nah, itu kembali ke KPU saja. Tapi menurut saya sih sebetulnya sama ya, karena memang ini sebuah keputusan yang memang sudah diatur dalam peraturan perundangan kita, dan itu tentu harus dihormati. Nah, kalau kemudian ada masyarakat yang ingin meminta penjelasan atau informasi itu ke KPU, ya saya kira memang itu juga hak dari masyarakat kita. Dan tinggal KPU-nya saja ini. Dan menurut saya betul tadi bahwa kalaupun ini ada pihak atau kelompok masyarakat yang meminta, ya kan nggak ada soal juga sebetulnya untuk bisa ditunjukkan informasi itu gitu. Ya, apakah dengan ini juga harus ada revisi ke depannya soal peraturan perundang-undangan, ya harus dibuka ijazah tidak hanya presiden tapi juga berbagai jenjang kepala daerah atau bahkan juga anggota DPR. Apakah harus sejauh itu? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Koordinator Nasional JPPR Randy Umboh. Bung Doli, yang menariknya begini, kalau dengan adanya putusan KIP, apakah ke depannya misalnya ijazah pejabat negara ini harus ditunjukkan saja ke publik, calon pejabat negara ya, baik itu presiden, dari berbagai tingkat kepala daerah, atau bahkan anggota DPR, ya dibuka saja ke publik. Karena kan yang jadi pertanyaan ini tidak hanya kasus yang dipertanyakan soal Pak Jokowi, tapi juga kemarin Wagub Babel juga sama, soal ijazah juga yang jadi pertanyaan. Bagaimana Bung Doli? Iya, menurut saya sih setuju ya. Artinya begini, ini kan masyarakat itu kan sedang diberi fasilitas untuk memberikan atau untuk memilih pemimpinnya ya. Nah, di dalam memilih pimpinan itu kan seharusnya memang masyarakat mengetahui persis sebetulnya siapa orang-orang yang mereka akan pilih secara lengkap gitu. Nah, apalagi kan informasi seperti sekolah kita itu kan sudah juga diatur dalam undang-undang ya. Kita harus misalnya anggota DPR umur sekian minimal, terus jenjang pendidikan sekian gitu loh. Nah, itu kan sesuatu yang atau misal sama dengan kita menunjukkan bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia, informasi-informasi mendasar yang itu informasi biasa saja yang memang sehari-hari memang masyarakatnya harus tahu gitu. Nah, jadi menurut saya ke depan ya memang dimungkinkan saja kalau ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin meminta informasi itu dibuka, walaupun sebetulnya kita misalnya kalau ingin berkeinginan menjadi calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, gubernur, bupati, dan wakil-wakilnya itu ya tentu kan juga harus memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang, nggak boleh main-main juga gitu. Tapi kalau kemudian masyarakat juga ada yang memerlukan
untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu benar, ya karena ini adalah informasi yang yang sangat mendasar ya, yang otentik gitu. Menurut saya bagus juga untuk kemudian bisa diakses untuk publik. Kalau Bung Randy sebenarnya melihat apa sih yang jadi kendala selama ini kalau toh memang ini informasi publik ya dibuka saja begitu. Apakah karena aturannya memang tidak tegas mengatur itu? Sebenarnya kalau dari sisi aturan ya Friska gini, kalau soal persyaratan ini kan menyangkut persyaratan, ada persyaratan pencalonan, persyaratan calon. Ini kan persyaratan calon, baik calon presiden maupun legislatif tadi yang ditanyakan Friska. Itu aturannya sudah jelas, memasukkan dokumen, ada pemeriksaan administratifnya, ada verifikasi administratifnya, ada verifikasi faktual bahkan. Ya. Verifikasi faktual itu misalnya calon kepala daerah atau calon presiden itu pergi ke tempat perguruan tinggi misalnya dalam konteks ijazah ya, untuk cek betul nggak ini lulusan kampus ini atau lulusan sekolah ini. Itu sudah ada dalam regulasi. Nah, tapi menarik pertanyaan Friska tadi, saya paham arahnya kemana. Gimana kalau dibuka ke publik untuk semua proses pencalonan dalam konteks elected official tadi, lewat pemilu kan? DPR, calon DPR dari provinsi, dibuka aja. Iya, menarik. Sekarang kan zaman digital. Kalau perlu dibuka di website, semua KPU menayangkan ini calon-calon, habis itu yang terpilih ini semua persyaratannya sesuai persyaratannya kan, CV-nya ada, dia lulusan mana, kampus ini, kamu ini bisa diakses saja, ya kan? Karena dalam konteks Undang-Undang 14 2008 tadi, yang dari 2008 udah ada, yang saya sebut tadi, asas dari informasi publik itu adalah sifatnya terbuka dan dapat diakses oleh semua pemohon informasi publik, dapat diakses loh. Nah, kalau dulu diaksesnya mungkin pergi ke kantor, sehingga ada pasal 4-nya pemohon informasi publik, artinya orang bermohon informasi ini loh ke badan publik. Meminta kan. Nah, tapi saya rasa hal-hal yang dalam zaman terbuka sekarang kemudian ya menarik juga, bisa jadi ke depan lebih rigid lagi mengatur bahwa accessible itu yang dimaksud dapat diakses oleh publik, accessible termasuk bisa di website lembaga resmi bisa itu. dilihat oleh semua orang. Dan bisa di searching, wah ini lulusan anggota DPR ini, ketua Pak Doli ini kuliahnya ini, doktor ini apa. Wah, ini menarik juga kan. Oke. Nah, tapi kalau untuk ke sana Bung Doli, apakah harus ada aturan yang direvisi? Ya, menurut saya sih sejauh ini tidak, ya itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Bung Randy ya. Sebetulnya kan ini bagian dari persyaratan calon. Nah, dan itu memang sudah jelas, siapapun tahu kalau orang mau jadi calon presiden, mau jadi anggota DPR, mau kepala daerah, itu tahu syarat-syaratnya. Gitu. Nah, cuman kadang-kadang kan kejadian-kejadian seperti yang di Bangka Belitung itu kan membuat pada akhirnya masyarakat ada yang bertanya, loh kenapa kok tiba-tiba misalnya ini jadi masalah di kemudian hari gitu. Itu yang kemudian pada akhirnya orang berpikir ya boleh dong kalau gitu informasi-informasi awal persyaratan itu juga kemudian bisa diakses ke publik. Nah, kalau nanti saya tidak tahu persis ya, sekarang aturannya itu apakah memang masih sudah bisa diakses ke publik atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya pun belum, saya kira tidak ada masalah itu nanti diatur. Nah, apakah bisa juga diperluas kalau misalnya KPU verifikasi administrasi maupun faktual, tapi ke autentikasi misalnya authentication, kejauhan atau enggak kalau begitu, Bung Doli? Kenapa? Kalau misalnya tidak hanya kewenangan KPU ini verifikasi saja, tapi juga autentikasi, menguji keasliannya. Karena kan sejauh ini kalau keaslian dari lembaga yang mengeluarkan kan, misalnya universitasnya atau sekolahnya begitu. Iya, sebenarnya kan itu sudah diberi kewenangan kepada KPU untuk melakukan itu, ya selama ini gitu. Nah, tinggal kan persoalannya, apakah selama ini data-data itu kita kirimkan ke KPU bisa diakses atau tidak oleh publik. Nah iya ya, nah itu kan. Atau enggaknya itu ya. Nah tapi tetap harus memang ada lembaga yang kita berikan otoritas untuk melakukan verifikasi itu. Nah sejauh ini kan KPU, ya memang salah satu tugas dan tanggung jawab KPU untuk melakukan verifikasi itu. Nah jadi tidak ada problem KPU, cuman nanti apakah kemudian ada publik yang ingin mengakses dan kemudian
mendapatkan informasi itu yang nanti kita coba kalau yang belum diatur bisa kita atur. Oke. Tapi tadi Bung Randy. otentikasi kan, Iya, betul. menarik itu. Ini yang luput dari publik loh. Friska bawa ijazah asli dalam melamar kerja nggak? Iya, Bung Doli, kita semua nggak pernah bawa ijazah asli loh. Yang kita bawa atau kita berikan kepada lembaga yang daftar apa segala adalah salinan ijazah asli, fotokopi. Nah, otentifikasi itu apa? Itulah yang disebut dengan yang kita kenal ijazah yang dilegalisir. Nah, itu namanya legalisasi. Makanya di legalisasi ijazah itu atau yang kita kenal legalisir ijazah, di situ stempelnya ada tulis begini, mengesahkan fotokopi sesuai dengan aslinya. Ya. Itu kurang lebih. Itulah otentifikasi. Jadi Yang legalisir itu tadi ya. Yes. Oleh karena itu kalau saya misalnya kampus saya Unima kan, Universitas Negeri Manado, saya mau ini saya harus ke kampus itu kalau sudah habis legalisirnya distempel. Nah, syaratnya adalah saya bawa ijazah asli saya di petugasnya di kampus di Bahwa fakultas. ini perbandingannya Yes. yang aslinya. Bukan perbandingan, Ya. itu syaratnya. Iya betul. Sehingga Di bawahnya yang aslinya bahwa Yes, bisa dilegalisir sehingga yang bahwa fotokopinya. ini dia bisa mengesahkan kan sesuai dengan aslinya. Jadi Ya. aslinya dilihat dulu oleh pegawainya, Ya. diberikan tanda tangan kepada dekan, misalnya dekan yang menandatangani, ya sudah. Jadi ijazah asli tidak pernah kita bawa di pendaftaran itu, tapi kita bawa waktu kita mau mengesahkan atau otentifikasi Ya, tadi. ya. Itu, dan ini berlaku secara umum, lumrah. Dan memang begitu di Indonesia. Ya. Jangan sampai hal-hal administrasi jadi dispute lagi di kemudian hari seperti Ya, itulah yang beberapa kita kasus ini. sebut Oke. tadi dengan Bang Doli. Makanya sebenarnya aturannya sudah ada, verifikasi administrasinya, bahkan ada faktual dan lain sebagainya. Oleh Ya. karena itu yang soal-soal remeh-temeh begini, hanya fotokopi salinan ijazah kan, ya diberikan aja deh kepada publik sesuai dengan putusan itu. Terima kasih Bung Terima kasih, Randy. Friska. Terima kasih juga Bung Doli setelah bergabung di Sapa Indonesia Sama-sama. Malam. Ya, Bung Doli. Sampai bertemu.